Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ina Salma Febriani yang akan mendampingi teman-teman semua di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Saat ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Kiai Haji Muhammad Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Hukama Muslimin Indonesia, ya, sebuah lembaga internasional yang mendiseminasikan dan mempublikasikan program dan kegiatan dalam konteks kehidupan keberagamaan di Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrol soal perempuan, Ustadz. Kalau kita bahas soal perempuan, pasti yang kita ingat orang tua ya, atau ibu kita yang memang telah bersusah payah ya untuk mengandung dan melahirkan kita semua. Nah, oleh karena itu di 20 November dikenal atau diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini menarik sekali dengan tema kita hari ini, teman-teman, yaitu surga untuk perempuan, hak-hak yang terlupakan. Kalau kita bahas surga, Ustadz, mungkin konteks yang ada di masyarakat kita masih surga yang nanti gitu ya, yang di akhirat gitu. Padahal kalau kita mau menggambarkan secara eksplisit, surga itu sebetulnya adalah kondisi di mana manusia bisa hidup dengan damai, ya, manusia bisa hidup dengan penuh kebahagiaan dan juga keadilan. Oleh karena itu konsep surga sebetulnya bukan untuk private untuk laki-laki aja ya, Ustaz, tapi juga untuk perempuan. Namun sayangnya seringkali pemahaman kita sempit ya untuk memaknai sebuah surga. Nah, dalam pertemuan ini kita akan menggali lebih dalam lagi filosofi Islam tentang kesetaraan dan keadilan dan bagaimana Islam memandang hak-hak perempuan yang harus dijaga, termasuk kita juga ingin membahas ya bahwa sebetulnya Al-Quran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak asasi untuk perempuan gitu. Nah, Ustadz, kalau kita melihat dari perspektif Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan hak-hak terhadap perempuan. Ya, bahkan Allah menurunkan salah satu surah yaitu An-Nisa yang berisikan tentang, Masya Allah, hak-hak perempuan yang begitu dijaga ya. Nah, oleh karena itu, menurut dari perspektif Ustadz sendiri, hambatan apa yang sangat dirasakan oleh perempuan dalam meraih keadilan gitu ya, dalam konteks agama dan budaya di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Ina. Memang betul sekali ya, saya singgung sedikit lah bahwa memang boleh dibilang agak istimewa ya perempuan ini, karena Allah menyebut ada surat An-Nisa tapi tidak ada surat Ar-Rijal ya, surat yang namanya laki-laki itu tidak ada gitu. Jadi ini istimewa. Ya di samping karena ada konteks masyarakat, sosial masyarakat sana saat itu sehingga perempuan perlu diangkat, tapi juga dari sisi lain memang ya begitulah bahwa perempuan memang punya kedudukan yang istimewa di samping laki-laki. Nah di Indonesia saya melihat kadang-kadang kendala terbesar sehingga perempuan merasa belum atau memang belum mendapat keadilan, kesetaraan dan sebagainya itu ada sebagian masyarakat kita yang memang memandang laki-laki dalam hal ini entah itu suami atau anak laki-laki, kakak pertama laki-laki itu sebagai sesuatu yang super gitu ya, sehingga harus diutamakan. Ada apalagi dulu ya, sampai sekarang itu masih ada masyarakat yang anak-anak atau ibu itu tidak boleh makan kalau bapaknya belum makan, mau mereka dan dipaksa dengan kondisi gitu karena menghormati sang bapak. Atau di suku lain ada juga yang anak laki-laki pertama itu mendapat warisan lebih besar atau paling besar karena nanti dia akan mengayomi, dianggap akan mengayomi adik-adiknya. Ya sejauh itu bisa diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik mungkin tidak masalah, tetapi sering sekali itu justru menjadi penyebab konflik. Nah, jadi saya kira salah satu persoalan terbesar itu memang bukan hanya soal pemahaman agama bahwa laki-laki itu dianggap unggul lebih super daripada perempuan saja, bukan, tetapi budaya sebagian masyarakat kita juga masih menganggap laki-laki itu super. Itu memang tantangan besar kita ya. Nah jadi saya kira kita perlu untuk mengedukasi diri dan masyarakat bahwa betul bahwa laki-laki punya kelebihan dalam satu dua hal yang diatur oleh agama, itu iya. Sebab kalau tidak ada begitu ya, ibaratnya satu pesawat di dua pilot kan juga repot gitu. Satu kapal dua pilot, suami dan istri, dua nakoda kan juga repot. Tetap harus ada nakoda. Nakoda adalah laki-laki, itu ya. Tapi itu tidak berarti bahwa suami atau laki-laki menjadi
super di atas perempuan sehingga perempuan harus dikesampingkan, harus di nomor sekian kan itu. Nah, pemahaman-pemahaman yang begitu menurut saya yang masih berkembang di masyarakat dan perlu kita sedikit-sedikit luruskan lah. Dan memang agak kompleks ya kalau kita bicara soal ini. Kalau saya tambahkan umpamanya ketika dalam sholat berjamaah saf laki-laki di depan, perempuan di belakang, ya kan begitu yang kita tahu. Lalu atas nama ingin kesetaraan, keadilan, ada komunitas tertentu nggak mau begitu, sejajar aja laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, samping-sampingan. Itu sebetulnya bukannya kesetaraan nanti yang dicapai, tapi bisa saja kekacauan. Jangankan bersampingan. Dulu ada sejarah dalam praktek masyarakat Muslim ketika sholat berjamaah, perempuan di belakang itu waktu ruku itu matanya tidak nunduk ke tempat sujud, tapi nengok dari bawah itu karena pengen melirik perempuan yang di belakang. Itu perempuan yang ditaruh di belakang saja masih menimbulkan perilaku laki-laki yang begitu. Bagaimana kalau perempuan di samping, disejajarkan. Jadi memang kalau kita ingin menganggap perempuan sejajar, setara dengan laki-laki, ya jangan dalam semua hal gitu ya. Dalam hal-hal yang pokok, terutama dalam beribadah, hak untuk beribadah kepada Allah, kemudian Allah akan membalas balasan yang sama. Nah, itu memang laki-laki dan perempuan sama, setara, gitu, sama dan setara, nggak ada bedanya. Baru nanti dalam konteks sosial ada hal-hal yang memang mempertimbangkan soal kepatutan, ya, bukan sekedar soal syariatnya, tapi kepatutan dalam masyarakat tertentu, bahwa perempuan itu memang sebaiknya begini, laki-laki sebaiknya begini. Sebab kalau tidak diatur seperti itu, ya bisa kacau juga gitu ya. Artinya bahwa Al-Quran tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, hanya saja dalam konteks tertentu memang ya hal ini perlu untuk secara ma'ruf mungkin ya dalam masyarakat kita perlu juga untuk menjaganya agar tetap terjadi stabil ya antara perempuan dan laki-laki. Kalau kita lihat konteks ayatnya, Ustadz, misalnya Allah berfirman barang siapa yang berbuat baik ya, antara laki-laki dan perempuan, seringkali Allah menyebut zakar dan unsa. Ya, secara spesifik bukan nisa dan rijal, Ustadz. Kalau boleh didalami ini mengapa ayatnya seperti itu? Ya, memang ada perbedaan ya kalau penyebutan zakar, unsa. Zakar itu artinya maskulin, kalau bahasanya maskulin, artinya bukan pada ini pada bawaan gitu, pada bawaan bahwa yang memang sudah dari sononya diciptakan oleh Allah sebagai zakar gitu, sebagai laki-laki. Nah, itu biasanya yang sedangkan dan nanti ada lagi penyebutan laki-laki sebagai rojul atau rijal, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu juga kan memang ada perbedaan dalam Al-Quran. Tapi penyebutan zakar dan unsa itu untuk mengindikasikan bahwa zakar atau itu dua jenis makhluk Allah bernama manusia itu yang masing-masing mempunyai perbedaan secara fisik maupun secara kejiwaan gitu kan. Perasaan perempuan cenderung lebih halus daripada laki-laki, yang itu jelas-jelas beda, nggak akan bisa mungkin kita setarakan, kita kita samakan. Perempuan disuruh keras seperti laki-laki umpamanya, kalau laki-laki dianggap keras ya nggak akan bisa. Laki-laki disuruh lembut selembut perempuan ya susah juga gitu. Nah, zakar dan unsa kira-kira dari sisi itu penyebutannya gitu. Betul. Berarti ini juga terkait dengan hak-hak yang menempel dalam diri individu ya. Individu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dua-duanya diberikan pahala yang sama ketika mereka berbuat kebaikan ya Ustaz. Betul. Artinya berarti kalau istrinya misalnya izin mau ke majelis taklim dan emang itu aman kondisinya, suami nggak boleh ngelarang Ustaz ya? Iya, bahkan seharusnya menganjurkan menganjurkan istri ngaji, pergi ke majelis taklim. Siapa tahu ya dengan harapan gitu hasil yang dia dapat di majelis taklim itu malah akan memperbaiki keadaan kondisi di rumah keluarga gitu. Sering memang laki-laki ini, saya juga mengkritik saudara saya yang laki-laki itu atas nama umpamanya merasa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangankan kamu pergi ke majelis taklim, ke rumah bapakmu saja kalau suami nggak mengizinkan kamu nggak boleh, kamu udah dosa. Ya itu ya memang ada benarnya gitu, tapi jangan kemudian itu laki-laki menjadi super, menjadi merasa mengatur segalanya. Nggak, kan ke majelis taklim bagus, bahwa di majelis taklim ada suka orang ngomong ini itu, karena katakanlah gosip atau apa. Emangnya di masjid nggak ada gosip?
bapak-bapak yang sholat berjamaah di masjid itu kan juga ya ada gosipnya juga. Itu jangan dijadikan alasan bahwa perempuan jadi kemudian nggak boleh ke majelis taklim karena mudaratnya lebih banyak. Ya kita bisa lihatlah mana yang betul-betul mudaratnya lebih banyak dan mana yang pengajian-pengajian yang membawa kebaikan, yang adem juga, bahkan bisa meningkatkan bukan hubungan, relasi antara suami dan istri dan keluarga gitu. Kalau itu malah harus didukung. Ya. Berarti kita juga bisa mulai dari keluarga ya Ustadz ya. Iya. Lalu kalau dalam perspektif sendiri nih ya, yang paling efektif itu strategi untuk memperjuangkan hak perempuan dalam konteks agama itu kira-kira kita bisa masuk di mana Ustadz? Ya sebetulnya yang efektif sih melalui negara ya. Dalam hal ini berarti melalui pendidikan. Bahwa dalam kurikulum kita sebisa mungkin dimasukkan nilai-nilai kesetaraan itu, kemudian nilai-nilai bahwa perempuan itu memang terhormat, sama terhormatnya dengan laki-laki, tidak ada satu pihak yang melebihi pihak lain. Nah itu saya kira bisa melalui kurikulum. Tetapi kan kendalanya juga banyak ya kalau sudah masuk ke kurikulum. Kita tahulah hampir setiap kali pergantian kabinet berganti juga kurikulumnya. Nah karena itu mungkin itu tetap diperjuangkan, tapi dari sisi yang lain masyarakat kita sebagai masyarakat tanpa harus bergantung pada pemerintah ya berusaha untuk sering-sering membahas isu-isu perempuan ini, keadilan untuk kaum perempuan ini di tempat-tempat seperti ini, apalagi melalui medsos sekarang ya. Saya kira sudah sangat mendesak kita memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan, keadilan yang harus diperoleh. Itu jangan juga perempuan merasa nomor sekian dalam masyarakat. Nah, karena zaman Nabi Pak Quraisy juga saya kira sering menyebut dalam buku-buku beliau itu dalam perang saja perempuan juga ada yang diikut sertakan gitu, ikut serta walaupun mungkin tidak langsung angkat senjata tapi membantu mengobati, kemudian membantu logistik, menyiapkan segala macam. Ya itu artinya memang sama gitu, sama ada hanya beda peran tetapi setara, punya tanggung jawab, punya hak, punya kewajiban, dan yang pasti ada pahalanya di hadapan Allah. Jadi kita ketika perempuan berusaha untuk mencari keadilan, jangan perlu takut ini akan bagaimana gitu. Ini adalah mencari keadilan yang kalau itu dicapai pahalanya juga besar gitu. Jadi perempuan juga harus terdorong untuk memiliki keberanian itu, dan laki-laki juga harus merasa bahwa dia bukan segalanya gitu. Dia bukan super, bukan manusia super, sama persis setara. Gitu. Berarti literasi keagamaan juga penting sekali untuk terus kita suarakan ya melalui ruang tengah ini mungkin teman-teman ya. Kita bisa terus menyuarakan kesetaraan ya, bagaimana laki-laki perempuan itu sama-sama hamba Allah ya Ustadz ya. Secara spiritual sama-sama hamba Allah. Kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, bukan karena perempuan merasa minder nih, saya nggak bisa bersaing dengan laki-laki, kan kebanyakan seperti itu Ustadz ya, masih berpikir demikian. Padahal Al-Quran sudah juga menginformasikan kepada kita semua bahwasannya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah, hamba Allah, dan kita bisa terus bekerja sama dalam kebaikan, dalam amal soleh ya Ustadz ya. Dan kita juga bisa terus melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berdampak untuk dalam konteks Indonesia yang sangat beragam dan plural ini. Baik Ustadz, ini menarik sekali pembicaraan kita hari ini, tapi yang paling penting, poin pentingnya adalah tadi kita harus berani juga ya untuk menyuarakan bahwa ya literasi keagamaan. Betul, karena saya melihat begitu, saya tambahkan sedikit, saya melihat begitu bahwa kadang-kadang di sebagian masyarakat ya di Indonesia problemnya juga ada di perempuan itu sendiri gitu ya. Perempuan yang nerimo ya sudah, memang sudah nasib kita begini, kemudian nggak berani untuk menyuarakan, padahal sebenarnya mungkin dalam hatinya kenapa begini ya gitu, tapi kurang berani. Saya kira ya saatnya lah perempuan-perempuan itu juga bersuara untuk ini kan kebenaran gitu. Kalau kebenaran nggak boleh disembunyikan, kebenaran harus dinyatakan gitu ya, bukan nerimo begitu aja, tapi ya kita sama-sama perjuangkan lah melalui media-media seperti ini. Saya kira bagus dengan cara yang kita bisa Ustadz. Ya. Semoga ruang tengah ya persembahan cara Ustadz ini bisa menjadi wasilah ya untuk kebaikan, kemaslahatan, dan media belajar juga nih untuk para perempuan ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Arifin telah membersamai proses belajar kita hari ini teman-teman. Temanya sangat menarik ya, dan kita juga melihat tadi bahwasannya Al-Quran menyuarakan kesetaraan khususnya dalam bentuk spiritual ya, di mana laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk beribadah. Oleh karena itu
sesuai dengan semangat wasatiyah yang dimiliki oleh cariustad.id yang ingin mengajak teman-teman untuk terus kritis belajar dari berbagai topik dan berbagai sumber, maka di ruang tengah ini topik yang akan kita bahas tidak hanya terkait dengan perspektif agama saja, tapi kita akan melihat dari perspektif yang lebih luas dan ngobrol bareng dengan ahli di bidang masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya di ruang tengah. Kita akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya, dan saya Ina Salma Febriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.